Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadini Juwita dengan NIM 196221113 dari kelas akuntansi sore 1. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Biaya Operasional, Biaya Tenaga Kerja, dan Jarak Tempuh terhadap Pendapatan Nelayan di Desa Malang Rapat. Latar belakang. Pesisir merupakan daerah yang syarat akan potensi kelautan. Namun, pada dasarnya, masyarakat yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan masih identik dengan permasalahan kemiskinan yang sampai saat ini masih menjadi fenomena klasik bagi masyarakat pesisir. Hal ini dikarenakan tingkat sosial ekonomi dan kesejahteraan hidup yang rendah. Dan dalam struktur masyarakat nelayan buruh merupakan lapisan sosial yang paling rendah. Sedangkan faktanya, sebagian besar nelayan di Indonesia adalah nelayan buruh. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya penting yang harus dilakukan untuk pengembangan wilayah pesisir dan juga peningkatan kesejahteraan nelayan. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Dalam penelitian ini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah apakah biaya operasional berpengaruh terhadap pendapatan nelayan di Desa Malang Rapat? Yang kedua, apakah biaya tenaga kerja berpengaruh terhadap pendapatan nelayan di Desa Malang Rapat? Dan yang ketiga adalah apakah jarak tempuh berpengaruh terhadap pendapatan nelayan di Desa Malang Rapat? Selanjutnya adalah kerangka pemikiran. Sebelum masuk ke kerangka pemikiran, di sini terdapat 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. Variabel independen yang pertama adalah biaya operasional. Biaya operasional di sini adalah jumlah biaya yang dikeluarkan selama aktivitas penangkapan ikan. Yang kedua adalah biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja adalah biaya yang dikeluarkan untuk membalas jasa yang telah diberikan. Dan untuk yang ketiga adalah jarak tempuh. Jarak tempuh di sini adalah jauh dekatnya jarak yang ditempuh nelayan untuk menangkap ikan. Dan untuk variabel dependennya adalah pendapatan nelayan. Pendapatan di sini adalah penghasilan yang didapatkan dari hasil usaha ataupun kinerja selama periode tertentu. Dari uraian sebelumnya, terbentuklah kerangka pemikiran yang memiliki 3 hipotesis. Hipotesis yang pertama adalah biaya operasional berpengaruh terhadap pendapatan nelayan. Hipotesis kedua adalah biaya tenaga kerja berpengaruh terhadap pendapatan nelayan. Dan hipotesis yang ketiga adalah jarak tempuh berpengaruh terhadap pendapatan nelayan. Jenis data. Jenis data dalam penelitian ini ada 2, yaitu data primer dan juga data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber tanpa melalui perantara. Dan dalam penelitian ini, data primer ini diperoleh dari kuesioner yang akan dibagikan kepada anak buah kelong nelayan bawal putih selaku responden. Untuk data sekunder, itu adalah data yang tidak diperoleh secara langsung, melainkan melalui perantara. Dan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari data yang dimiliki oleh kelompok nelayan bawal putih, dan dari data tersebut peneliti akan melakukan wawancara kepada responden untuk memahami lebih dalam data-data tersebut. Populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek maupun subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk kemudian dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Untuk populasi dalam penelitian ini itu adalah anak buah nelayan kelompok nelayan bawal putih di Desa Malang Rapat. Dan untuk sampelnya itu berjumlah 30 orang. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang maupun kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Untuk teknik sampel yang digunakan adalah teknik sampling jenuh. Yang terakhir adalah metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme,
yang digunakan untuk meneliti populasi dan sampel tertentu. Yang kedua adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dan wawancara. Kuesioner ini dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada responden. Untuk wawancara ini dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui lebih mendalam data-data yang telah diperoleh dari responden. Yang ketiga adalah teknik pengolahan data. Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 4 teknik pengolahan data. Yang pertama ada editing, yang kedua coding, yang ketiga scoring, dan yang keempat adalah tabulating. Dan untuk mempermudah pengolahan data ini, peneliti menggunakan program SPSS. Yang keempat adalah teknik analisis data, dan di dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan data yang telah terkumpul tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Demikian tadi presentasi proposal penelitian saya. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.